Assalamualaikum. Alkisah Abu Nasir Bishr Ibnul Harits Al-Hafi atau terkenal dengan panggilan singkat Bishr Al-Hafi, yang hidup pada pertengahan abad kedua hingga awal abad ketiga Hijriah. Telah tergolong salah satu sufi agung yang di awal kehidupannya menjalani kehidupan hedonistik, berfoya-foya dalam kemewahan hidup dan kemaksiatan. Kisah pertobatannya berawal dari sebuah peristiwa yang sangat sederhana namun cukup menakjubkan. Suatu hari, ia sedang berada dalam kondisi setengah mabuk dan berjalan sempoyongan sepanjang jalan. Tiba-tiba ia menemukan secari kertas bertuliskan, Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah terinjak-injak kaki dan kotor. Bishr segera memungutnya, kemudian ia membeli air sari mawar dan memoleskannya pada kertas tersebut sehingga menjadi harum. Diciuminya, kertas itu dengan perasaan tak asing, penuh pengagungan. Lalu kertas yang sudah harum itu ia simpan dengan haik dan penuh rasa hormat di rumahnya. Pada malam harinya, seorang sufi bermimpi. Dalam mimpinya ia diperintahkan untuk menyampaikan pesan ini kepada Bishr. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkanmu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakanmu. Demi kekuasaanku, sungguh aku akan mengharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka, sufi itu pun berwudu, melakukan salat malam, dan tidur kembali. Namun betapa kaget dirinya, ketika ia mengalami mimpi tersebut sampai terulang untuk kedua dan ketiga kalinya. Pada pagi harinya, ia bangkit dan pergi mencari Bishr dengan tujuan untuk menyampaikan pesan mistikal dari langit tersebut. Ia diberitahu bahwa Bishr sedang berada di sebuah pesta anggur, telah pun pergi ke tempat tersebut. Apakah Bishr berada di sini? Ia bertanya. Ya, Bishr ada di dalam, tapi ia sedang menikmati pesta anggur, jawab sebagian mereka. Sang sufi tersebut masuk dan menemui Bishr seraya berkata, aku punya pesan khusus untukmu. Bishr menjawab acuh tak acuh. Pesan dari siapa? Pesan istimewa dari Allah, jawab sang sufi. Lalu sang sufi menguraikan pesan langit yang diterimanya dalam mimpi semalam. Berguncang jiwa Bishr mendengarnya, ia menjerit dan menangis terseduh-seduh. Apakah ini pesan makian atau pesan penyucian? Tunggu, aku akan pamit kepada teman-temanku. Teman-teman, Bishr berkata kepada teman-teman minumnya. Aku telah mendapat panggilan spiritual. Aku pergi, aku ucapkan selamat tinggal. Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah lagi melibatkanku begini. Sejak saat itulah, Bishr menjadi orang yang sangat saleh, hingga tak seorang pun yang tidak merasakan kedamaian surgawi di dalam hatinya ketika mendengar nama Bishr disebut. Ia mengambil jalan penyangkalan diri dan sangat diliputi oleh pandangan ketuhanan, hingga ia tidak pernah mengenakan alas kaki. Karena itulah ia dijuluki sebagai Bishr si telanjang kaki atau Al-Hufi. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak mengenakan alas kaki? Telah mengemukakan alasannya secara khas suristik, aku bertelanjang kaki ketika aku berdamai dengan Allah dan sejak saat itu aku malu untuk mengenakan alas kaki. Selain itu, Allah yang Maha Kuasa telah berfirman, aku telah menjadikan bumi sebagai permadani bagimu, Quran Surat Nuh ayat 19. Tidak sepantasnya kita mengenakan alas kaki ketika kita menginjak permadani sang raja dari segala raja. Kemewahan Bishr sebagai sufi agung menyebabkan banyak ularna besar tetap berguru dengan takzim kepadanya. Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar pendiri mazhab fikih Hambali, sering mengunjungi Bishr dan percaya penuh pada Bishr sampai-sampai para muridnya protes. Saat ini Anda adalah seorang ulama tanpa tanding dalam bidang hadis, fikih, teologi, dan tiap bidang ilmu pengetahuan. Namun mengapa Anda masih saja bergaul dengan orang yang amodal? Imam Hambali menjawab dengan rendah hati. Memang benar dalam semua bidang ilmu pengetahuan yang kalian sebutkan tadi aku lebih unggul daripada dia. Namun dia dalam mengenal Allah lebih baik daripada aku.